Makanan dan minuman adalah kebutuhan primer setiap manusia. Artinya kebutuhan makanan dan minuman pasti selalu ada setiap harinya. Industri ini tak perlu khawatir kehilangan pangsa pasarnya. Namun perlu diingat, seiring berkembangnya peradaban, pasar makanan dan minuman dibanjiri beraneka ragam sajian yang makin membuka lebar persaingan industri makanan dan minuman itu sendiri. Sebagai contoh, makanan ringan seperti biskuit. Kini di pasaran sudah tersedia berbagai jenis dan merek dagang, belum lagi minuman. Perkembangan ini akan terus terjadi ke depannya, seiring dengan selera masyarakat akan variasi makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Industri makanan dan minuman di Indonesia harus melihat hal itu sebagai peluang sekaligus tantangan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat banyak, juga bonus demografi Indonesia yang dapat memperluas target pasar. Kuncinya ada pada daya saing. Mulai dari kualitas produk, kuantitas produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, hingga pada lini distribusi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, perkembangan ekspor industri makanan dan minuman selalu menunjukkan kenaikan. Tahun 2011 sebesar 4.440,8 triliun. Tahun 2012 sebesar 4.652,9 triliun. Tahun 2013 sebesar 5.479,8 triliun. Dan pada tahun 2015 menyentuh menjadi 5.597 triliun rupiah, naik 0,77% dibanding tahun 2014 sebesar 5.554,4 triliun. Sedangkan impor industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2011, ekspor industri makanan dan minuman sebesar 6.851,9 triliun. Tahun 2012 sebesar 6.158,4 triliun. Tahun 2013 sebesar 5.801,3 triliun. Dan pada tahun 2014 sebesar 5.755,1 triliun. Serta tahun 2015 turun menjadi 5.033,2 triliun. Dibanding tahun 2014, tahun 2015 impor industri makanan dan minuman mengalami penurunan sebesar 12,54%. Untuk membantu industri makanan dan minuman dalam negeri agar tetap bisa bersaing di pasar yang kini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tak tinggal diam. Mulai dari menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dan integrasi hulu ke hilir, menyiapkan SDM berkualitas, pengembangan teknologi industri pangan, meningkatkan efisiensi proses pengolahan, dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices atau GHP, Good Manufacturing Practices atau GMP, dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Di samping hal di atas, Kementerian Perindustrian juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI, label halal, dan juga standar mutu lainnya. Bantuan mesin pengolahan produk makanan dan minuman, pengembangan sistem logistik, memfasilitasi pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif, alih teknologi, peningkatan investasi demi pasar ekspor, hingga promosi. Dengan langkah itu, industri makanan dan minuman tahun 2016 diproyeksikan bisa tumbuh antara 7,4 hingga 7,8%. Namun langkah Kementerian Perindustrian saja tak cukup. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman, meliputi penerapan standar nasional Indonesia demi peningkatan standar produk, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan litbang, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, dan tak kalah penting, penyederhanaan birokrasi perizinan dan investasi. Ayo, gunakan produk Indonesia.